Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video dari seorang perempuan yang wajahnya itu sering banget saya lihat ya. Waktu masih zaman suka tiktokan, saya itu di tiktok banyak melihat. Kemudian di YouTube di video-video pendek, kemudian direaksi oleh orang lain, itu pun saya sering melihat. Tapi siapa orangnya saya tidak tahu. Dikenalnya itu TIJ anak jenderal apa TJ anak jenderal begitu ya. Yang jelas dia itu pro Jokowi, dan pro Jokowi ini mereka memiliki sejarah ya. Yang asalnya itu ada satu gerakan media sosial yang sekarang kita sebut sebagai buzzer, itu kan meniru gayanya Obama tuh. Kemudian ditiru itu pertamanya oleh PKS Wiyungan. Entah itu ada hubungannya dengan PKS atau tidak, cuma namanya yaitu. Kemudian pro Jokowi itu masuk. Nah, setelah Pak Jokowi menjadi presiden, ini tidak dibubarkan. Jadi ada istilahnya namanya termual ya, ternak Mulyono. Kalau sekarang itu, ini seru juga ya dunia seperti ini, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi ibroh lah buat kita ya, bahwa orang-orang yang tidak berpikir itu akan tergerus oleh arus kebodohan, akan seperti buih begitu. Tapi orang-orang yang bisa berpikir, bisa melihat dengan jernih. Nah, yang menarik dari video ini adalah membahas tentang FPI, HTI, dan Pak Anies Baswedan, yang mana di situ nanti akan membicarakan orang ini begitu ya. Ada dana, kemudian ingin menjadikan Islam sebagai negara khalifah, and so on and so forth. Biar nggak terlalu banyak mukadimah ya, karena mungkin akan panjang videonya. Kita akan saksikan saja langsung ya. Palsu isu itu udah jelas clear, sudah terbantahkan. Mau isu apa lagi? Pak Jokowi korupsi, WCCRP itu kan cuma gara-gara email, orang ngirim email. Saya juga bisa kirim email, misalkan Anies Baswedan koruptor, saya bikin aja email ribuan, saya kirim ke WCCRP, masuklah nama Anies Baswedan. Sama Pak Jokowi begitu. Sekarang apa yang membuat Pak Jokowi menjadi lemah? Nggak ada, Bang. Semuanya isu itu. Isu, fitnah, tuduhan. Nggak ada yang benar. Oke. Ini contoh orang yang tidak mau melihat realita. Jadi dia itu matanya ditutup, kemudian keluar menuju alam bebas. Ditanya matahari itu bentuknya apa, dia tidak mau membuka mata dulu. Ditanya langit warnanya apa, dia tidak mau membuka mata dulu. Ditanya daun itu warnanya apa, dia tidak mau membuka mata dulu. Dia langsung menjawab biru, pokoknya kata saya biru begitu. Meskipun kenyataannya demikian adanya, tatkala membuka mata kemudian dilihat hijau, dia masih mengatakan enggak, kalau kata saya biru. Pertanyaannya begini, Ibu ya, entah siapa namanya ini, cuman yang dikenalnya tadi ya, Ibu Jenderal lah saya sebutlah ya. Ibu Jenderal ini, apakah Anda yakin itu Pak Jokowi itu bersih? Itu pertanyaannya kan, dengan berbagai macam masalah di bawah pemerintahan beliau yang bersangkutan ini. Memang belum ada trial apapun, belum. Tapi ya tadi misalkan OCCRP atau apa tadi namanya ya, mengatakan Jokowi ini begini dan begitu. Kemudian dari proyek-proyek yang ada ya, permasalahannya juga banyak. Orang-orang yang di bawahnya juga yang dipermasalahkan juga banyak. Pertanyaannya, apakah Anda yakin itu? Itu masa tidak dilihat? Minimalnya sebagai dalalah, waham lah minimalnya. Ya, jadi nggak bisa 100% kosong dari apa sangkaan begitu ya. Ini bersih, tidak ada yang melemahkan. Ya, silahkan tutup mata atau buka mata, perkara yang jelas jangan dilihat. Kenapa mereka itu terus mengumbar isu? Mungkin karena ada penikmat isu hoax itu barangkali, Bu. Apakah kita bisa identifikasi bahwa isu itu mereka selalu produksi, hoax itu selalu mereka produksi karena memang masa di bawah, khususnya masa 16% dan 24% itu menikmati. Betul. Apa karena itu menikmati? Karena mereka ini orang-orang yang kalah. Kalau dari kubu 16% mungkin mereka baru sekarang jadi pembenci. Jadi nggak terlalu inilah. Ini loh yang kalah berkali-kali ini loh. Sampai 3 kali kalah ini loh. Yang awalnya dukung Pak Prabowo 2 kali. Kemudian dukung Anies kalah. Nah ini dia ini. Mereka ini tidak rela jika Indonesia ini berada di tangan orang selain yang mereka dukung. Mereka udah kalah berkali-kali. Mereka maunya apa? Negara kita hancur.
Mereka inginnya apa? Bukan hanya Gibran tapi Pak Prabowo. Inginnya pemerintahan ini diganti semua. Itu agenda mereka ya. Agenda mereka Itu tahu dari mana? Iya, saya bisa membaca itu. Saya bisa baca itu karena saya kan pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Dengan kata lain itu opini. Nah itu yang saya lihat tadi, merem aja ya, merem gitu. Udah ngomong apa aja terserah, tidak usah melihat realita. Jadi begini ya, entah ini apa konteksnya yang dibicarakan. Cuman kalau misalkan tadi dilihat dari awal, ini kenapa ada ya perkara yang disebut hoax tadi ya, Jokowi begini dan begitu. Itu kan dianggap hoax nih. Kemudian kenapa hoax itu terus menerus disebarkan? Karena memang ada yang menikmatinya. Siapa yang menikmatinya itu golongan 16-24%. Entah siapa yang dimaksud. Mungkin dari apa yang dijelaskan tadi, yang dimaksud itu adalah orang-orang yang mendukung, orang-orang yang berlawanan dengan Jokowi. Jadi pertama misalkan mendukung Prabowo 2 kali, kalah 2 kali. Kemudian sekarang ketika Pak Prabowo maju mendukung Anies. Nah ini ibu ya, ibu lihat dua perkara di sini. Lihat dua sisi. Sisi pertama dari segi politikus. Entah kalau dari segi politikus yang main di sana mungkin ada ya keinginan itu, saya tidak tahu lah. Cuman kalau misalkan dari segi kita yang masyarakat, yang ibu sebut itu diantaranya saya. Diantaranya itu saya ini ya tidak memilih nih, tiga-tiganya nggak memilih. Waktu zaman Pak Jokowi lawan Prabowo 2 kali saya tidak milih. Waktu kemarin juga Prabowo versus Anies Baswedan saya juga tidak memilih. Cuman kecondongan hati ya kepada yang melawan Jokowi. Itu kecondongan hati itu di situ. Jadi memang betul tatkala Jokowi versus Prabowo pertama saya condong hati kepada Prabowo. Oh itu saya milih, yang pertama itu saya milih Prabowo itu. Sambil saya mengatakan, Pak Prabowo saya pilih Anda, tapi kalau Anda ini makar mudah-mudahan Allah yang membalas. Itu yang pertama. Yang kedua saya tidak melihat peluang itu, saya tidak memilih. Yang ketiga saya tidak memilih. Yang pertama saya memilih itu terakhir saya ikut-ikutan di dalam pemilihan umum. Jadi itu saya termasuk salah satunya. Apakah saya termasuk orang yang sakit hati? Tidak. Karena selama pemerintah itu atau pemerintahan itu dilaksanakan dengan baik dan benar, urusan saya sebagai masyarakat tidak ada masalah. Permasalahannya selama pemerintahan 10 tahun ini pemerintahan terburuk yang pernah saya rasakan selama saya menjadi warga negara Indonesia. Begitu. Ini sangat terasa sekali. Harga-harga melambung tinggi, kemudian kebebasan berbicara dibredel, kemudian banyak sekali lah permasalahan-permasalahannya itu. Nah itu itu loh yang dilihatnya gitu Bu ya. Objek data seperti itu yang dilihatnya, bukan hanya ini Jokowi sakit hati. Buat kita mah nggak ada urusan yang memimpin siapa. Gak ada urusan sebagai rakyat, bukan sebagai orang yang bermain di politik. Orang yang bermain di politik bisa saja. Ini maksud siapa? Entah apa cendana itu masih ada cakar di situ. Itu bukan urusan kita. Yang penting kamu itu pemimpin, urus urusan rakyat dengan baik dan benar. Laksanakan undang-undang dasar, laksanakan hukum dengan baik, laksanakan keadilan dengan bagus, berlaku jujurlah, itu yang kita pengen, dan itu tidak kita lihat ada di pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Saya lah ya, itu tidak saya lihat begitu. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya, apakah itu HTI atau FPI? Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FTI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Kenapa saya dimasukkan ke grup mereka? Karena saya adalah debater. Saya berangkat dari seorang debater tahun 2006. Saya pendebat agama dulu itu. Oh dari debater itu ya, dari ibu pendebat ya? Pendebat agama. Jadi saya mempelajari agama Nasrani, Al-Quran. Saya jadiin satu, saya melawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal, saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Dan emang ibu sempat menjadi anggota HTI waktu itu? Bukan anggota, jadi saya memang dimasukkan ke situ. Dulu kan belum besar Bang. Sebentar ya, sebelum kita masuk ke HTI dan FPI-nya, saya pelajari Al-Quran, saya pelajari Nasrani begitu. Kemudian saya satukan keduanya, kemudian saya mendebat. Nih ya, jangan ditiru kelakuan ibu ini. Kalau kamu itu belum benar di dalam keislamanmu, jangan urus dulu urusan perbandingan agama itu. Yang benar dulu Islamnya. Saya tantang ibu ini, kalau memang betul dengan gagah saya pelajari Al-Quran. Allah, saya tantangi rob Al-Quran. Ya udah, yang mudah saja, satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, sudah itu. Saya minta itu di i'rab dan di i'lal. Bisa nggak? Yakin saya nggak bisa. Yakin. Kalau Bismillah bisa,
karena mungkin nanti itu dia akan nanya begitu ya, mungkin itu bisa. Saya minta 2 ayat lagi untuk mengirob, cuman itu misteri irob mana yang ditanya. Nggak bakalan bisa. Ghalabatul zon saya 99,9%. Sok-sokan. Orang yang pola pikirnya kayak gini tidak akan memiliki kapasitas akal, otak, dan pola pikir untuk memahami Al-Quran. Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Orang lain bisa Anda bodohi, santri nggak bisa, orang alim nggak bisa. Tapi tidak ada semacam baiat. Nggak ada baiat. Oh, di HTI nggak ada baiat ya? Nggak tahu deh. Saya nggak tahu karena saya belum pernah dibaiat. Saya dimasukkan ke grup besar mereka. Jadi di grup itu tuh ada MUI. Oh, ada MUI. Ada MUI, ada HTI, ada FPI, semua gabung jadi satu. Saya salah satu di situ sebagai debater yang paling keren lah saat itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006 2007. Ya, hiduplah di dalam delusi Anda ya, terserah Anda mau menganggap diri Anda apa. Mau menganggap debater terkeren, kayak mau menganggap gajah boleh, mau menganggap burung phoenix boleh, mau menganggap patung Sphinx lagi diam di tengah lautan boleh. Delusional. Kenyataannya Anda itu orang yang tidak pernah memahami Al-Quran sebagaimana adanya. Itu zon ya. Saya tidak mengatakan kenyataan. Itu zon 99,9%. Oke, 2006 itu masih di eranya Pak SBY ya. Pak SBY. Yang pada saat itu memang Pak SBY sangat bersahabat dengan kubu yang membawa politik agama seperti itu ya kan. Iya. Nah, apa yang Ibu ketahui, apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rencanakan agenda-agenda politik HTI ini pada saat itu? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPR-DPR, DPRD-DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di Perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan, memang syariat Islam kan basicnya, maka disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah lah mereka bisa menyusupi anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Yeah. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Oke. Sebentar ya. Ini orang kayak gak bisa membedakan antara memperjuangkan inspirasi lewat jalur legal dengan makar terhadap negara, memberontak. Ini orang kok taksimnya nggak selesai. Melihat irisan dari satu organisasi kepada organisasi yang lain, melihat ini dengan cara yang sesuai dengan undang-undang ini yang tidak. Sekarang begini Bu ya, Anda mengatakan tadi ada satu grup di sana, ada MUI, ada FPI, ada HTI. Oke, nanti kita bahas tentang FPI dan HTI-nya ya. Kita lihat ini dulu. Ini ada orang, apapun organisasinya, mereka memiliki keinginan untuk menerapkan syariat Islam. Coba lihat ya, ini berbeda. Menjadikan negara khalifah, entah itu apa definisinya nanti, itu harus dibahas lebih luas lagi ya, lebih dalam lagi. Itu separate issue, itu isu yang lain. Mendirikan negara khilafah dengan menerapkan syariat Islam itu dua perkara yang berbeda. Menerapkan syariat Islam itu di Indonesia amat sangat bisa diakomodir dengan cara yang legal, yaitu tadi memang memasukkan wakil-wakilnya ke DPRD, ke DPR untuk menggodok aturan. Kemudian nanti ada yang suksesnya seperti di Banten. Kenapa kok seperti alergi sekali dengan hukum Islam itu? Sama saja dengan hukumnya Prancis, dengan hukum Belanda yang kita pakai. Kayak KUHP itu Belanda begitu. Masa hukum Belanda saja mau diterapkan, hukum Islam tidak? Itu kan berasal dari kedaruratan. Kita kok kenapa masih pakai KUHP yang mana itu mungkin 98%-nya itu masih hukum Belanda plek-ketiplek. Karena dulu ini memang kedaruratan, kita harus mengambil satu hukum yang sudah sistematis, yang sudah secara sistematis tersusun rapi, yaitu yang sudah ada kan. Masa kita harus mulai dari nol, harus bikin lama tuh.
nanti akan terjadi vacuum of power begitu ya, tidak ada kejelasan hukum, kemudian tidak ada kekuatan yang menaunginya dan lain sebagainya. Akhirnya diambil itu, yang mana itu tidak final dalam pengertian bukan hukum yang menjadi dasar, undang-undang dasar, bukan. Itu bisa dirubah, kemudian bisa ditambahkan, kemudian bisa dikurangi. Ada jalannya. Kemudian ada orang berkumpul untuk menjalankan apa yang mereka anggap benar dengan jalan yang legal. So what? Apa masalahnya? Kalaupun ada misalkan orang Kristen yang mau, kalaupun mereka punya hukum, mereka ingin menjadikan hukum itu berlaku di Indonesia, nggak ada masalah dengan jalan yang legal. Terus apa begitu? Oh, ini ingin menjadikan negara khalifah, lain ceritanya itu. Khilafah itu lain lagi ceritanya. Nanti kita harus masuk kepada definisinya apa, khilafah siapa, bagaimana sistemnya, bagaimana memperjuangkannya, itu lain lagi ceritanya ya Ibu ya. Itu sebelum kita masuk ke HTI dan FPI, ini orang otaknya agak agak kusut ya. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener Itu serius. benar, Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing. Ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia. Dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu, Bang, mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh, kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak ya, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget, Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu DJ saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi iya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa sebentar ya. Nah, ini supaya kita masuk saja langsung kepada pembahasannya FPI dengan HTI. Nih ya, saya kasih tahu dulu seperti ini. Saya bukan anggota FPI. Saya tidak tahu FPI itu bagaimana di dalamnya. HTI apalagi saya nggak tahu. Cuman saya punya murid nih yang sekarang masih aktif di FPI. Baru saja kemarin itu mulai belajar itu ada tuh. Malah katanya FPI-nya mau belajar. Alhamdulillah begitu ya. Kemudian HTI itu saya punya yang mantan HTI. Belajar di saya. Pernah begitu ya. Nah, dari dua ini ya, saya melihat secara ideologi keduanya berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali HTI dan FPI itu. Ada tujuan yang sama, yaitu ingin menerapkan syariat Islam. Itu pun caranya berbeda. Cuman dari segi ini yang bisa dilakukan tadi memang dengan cara mengirimkan wakil-wakilnya ke DPRD secara legal begitu ya. Itu yang mau. Dan FPI ini tidak akan pernah sampai melaksanakan hal-hal yang katakanlah makar terhadap negara. Yang betul FPI-nya, saya jamin itu. Dari pengetahuan saya begitu ya. Saya jamin itu. Yang HTI saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah ada di situ. Cuman ya, dari yang terkenal HTI itu kan siapa di antaranya? Felix Xiao. Orang yang tahu channel saya sejak lama, tahu sikap saya terhadap Felix Xiao. Felix Xiao itu di dalam akidahnya nggak beres, nggak runtut. Ya, di dalam akidahnya nggak beres. Karena memang coraknya corak HTI banget di dalam memahami qada dan qadar, itu dekat sekali ke Mu'tazilah. FPI di lain hal ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah murni. Pimpinannya Habib Rizik, jelas itu. Nah, sebelum masuk ke situ ya, saya punya kekhawatiran nih sebetulnya terhadap Banser, Ansor, FPI, HTI saya nggak mau ngomong begitu ya, karena itu urusannya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak melihat mereka itu sebagai aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah enggak, mereka itu dekat sekali ke Mu'tazilah. Lihat di dalam akidah mereka. Yang tiga ini ya orang-orangnya banyak. Banser, Ansor, FPI, tambahlah sekarang Pak WLS lah, kagok begitu ya kita masukin. Ini orang-orang yang menjadi anggota ini
adalah orang-orang awam. Saya memiliki kesedihan. Mereka ini orang-orang yang secara individu itu digerakkan untuk menjadikan suatu gerakan ini terlihat besar, terlihat banyak. Yang diuntungkan para kiainya itu, termasuk Habib Rizik di sini yang diuntungkan. Saya tidak menafikan hal itu ya. Ada yang disayangkan, apa yang disayangkan? Anggota-anggota ini saya tanya tentang akidahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu rata-rata nggak tahu. Sholatnya, fikihnya itu rata-rata juga nggak tahu. Ya, itu yang amat sangat saya sesalkan. Termasuk FPI di situ saya omongin begitu sekalian ya. Apakah itu pernah dicek begitu? Ya, mudah-mudahan kepentingan ini ada. Coba kita ketemu dengan orang-orang Banser, Ansor begitu. Yang banyaknya kita ambil sampel 10 orang secara acak. Apakah ada mereka itu lurus di dalam akidahnya, betul di dalam sholatnya, sudah sah menurut salah satu madhab dari madhab yang 4? Ya. Pengajiannya suka ada, saya tanyakan ada pengajiannya, masalahnya orang-orangnya itu jarang ikut karena memang tidak dipentingkan. Tapi kalau udah urusan tabarruk itu, udah urusan masa, mereka itu paling semangat. Ya, itu saja yang saya sayangkan ya. HTI ini dia spesies lain ya. PWI ini saya bawa tadi ke situ ya karena dia kan bawaannya si Imad Lanatullah alaih itu suka tadinya kan Banser Ansor juga mereka itu begitu. Itu yang saya ya udahlah urusan nasab tapi akidah kamu yang benar begitu loh. Kemudian fikih kamu yang benar. Nah itu. Nah sekarang kemudian kalau kita singkirkan lagi PWLS ya karena itu baru kan. Banser Ansor juga ini singkirkan. Ini dua yang ini yang jadi pusatnya Pak. HTI kita masukkan, HTI dan FPI. Tadi katanya FPI, HTI ini ada dana begitu ya dari London lah. Saya tidak mau berspekulasi ke sana. Cuman kalau misalkan itu kantor pusatnya di London, saya sering mendengar dan memang itu iya ada kantor di sana, ada kantor di London. Dan apakah itu ada aliran dana atau tidak, saya tidak mau membahas itu. Yang jelas ya, kalau ini dijadikan tunggangan oleh sebagian orang, itu ada kemungkinannya banyak orang-orang tiba-tiba dikasih baju FPI kemudian membuat onar ya, kemudian HTI juga ya demikian, kemudian waktu 212 itu kan bersatu tuh, yang di belakangnya kan ada juga orangnya, bukan Habib Rizik secara murni. Ini harus dilihat. Jadi FPI sebagai FPI yang mana mereka itu adalah binaan Habib Rizik, dan FPI dalam keadaan mereka itu sedang di dalam satu agenda politik tertentu. Ini dua hal yang berbeda ya. Susahnya di situ, kita melihat secara jernih itu sulit sekali begitu ya. Sulit karena memang perkaranya sudah ikhtilat, sudah bercampur. Ya itulah ya. Kalau sampai sini ini akhirnya nanti menjadi fitnah buat orang-orang yang di luar yang masih ingin mencari benar. Ya, yang masih ingin mencari benar. Omongan ini kan hanya menjadi dia hanya hoax baru akhirnya. Ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Maka mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah apalah. Ini menurut saya kayaknya wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah. Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? Dari 2006 sampai 2011 5 tahun. Cukup lama ya? Lama sekali, lama, dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya, makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari, kamu bajingan, kamu dulu kamu. Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo Hatta berarti ya? Iya. 2 periode mereka mendukung Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan.
Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI bener-bener militan, bener-bener muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Ya, itu yang saya sebutkan tadi ya, bukan dari situ sebetulnya. Ini dari ideologinya. Kalau Anda mau melihat suatu perkara, lihat bagaimana cara mereka itu menjelaskan akidah. Itu sudah bakal ketahuan dari awal. Nah, ada FPI tadi dikatakan itu kan preman-preman yang dipakein jubah. Ada benarnya, ada tidaknya, ya. Tidaknya dalam pengertian apa? Ada orang yang memang sedari awal itu ingin merusak citranya FPI. Itu jadi mereka preman dipakai jubah. Ya, bisa benar. Ya, kalau misalkan kita melihat orang yang pakai seragam FPI begitu. Cuman ini bisa salah. Kalau memang itu yang dimaksud adalah yang direkrut itu preman-preman. Ya, enggak seperti itu. Cuman dalam hal ini memang sepakat. Kalau misalkan dianggap begitu ya, HTI dan FPI itu bahaya mana? Bahaya HTI. Ini sudah, makanya saya tadi bilang ini spesies lain. HTI ini begitu. FPI ini hanya dirusak saja citranya. Aslinya tidak seperti itu. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah gak, Bu? Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Ingat. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, ini orang yang tidak bisa membedakan antara orang-orang yang di situ yang pakai seragam itu dengan orang-orang yang memang betul-betul itu secara ideologi. Karena memang di lapangan itu tidak bisa kita membedakannya, susah di lapangan. Bagaimana kita cara membedakannya? Ikut masuk tuh ke acara-acara khusus mereka yang rutinan. Itu mah bukan orang bayaran yang rutinan mah, bukan orang yang mau merusak nama, itu memang orang-orang yang betul-betul di situ. Coba lihat sekarang yang rutinan nih di FPI, ada tidak yang mau menjadikan Indonesia negara khilafah sebagaimana caranya atau impiannya HTI? Nggak bakal nemu. Tapi kalau sudah acara bersama, ya itu mah yang pakai baju FPI ya silahkan, pakai baju HTI ya silahkan. Ini ya, sebelum berbicara itu tolong yang cermat begitu ya, yang cermat supaya kita ini tidak malah menambah buih begitu di masyarakat. Itu agak susah kita ngobrolinnya perkara-perkara seperti ini. Yang lebih bagus apa? Yang lebih bagus emang jangan memperhatikan, itu yang lebih bagus. Cuman kalau kita mau memperhatikan, kita pakai pola pikir yang benar, kita pakai pola pikir yang baik supaya orang yang berbicara bicaranya nggak ngelantur, supaya orang yang mendengarkan berpikirnya juga tidak asal-asalan. Itulah ya, silahkan tonton sisanya entah di mana. Cari saja sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.